Halo semuanya, selamat siang, happy weekend. Kembali lagi bersama CV di sini dan hari ini kita akan mulai fokus lagi menghadapi market karena kita udah selesai liburnya ya. Sorry banget aku telat upload karena mau pamer dikit barusan beli motor baru ya. Ya, let's say nih anggaplah kado udah nikah ya. Dan terus ya kita mau bahas market karena besok itu guys ya closing monthly ya. Karena hari ini tuh hari penutupan bisa dibilang, ini biasanya tuh orang audit dan market ini harusnya merefleksikan bulan depan itu mau kemana kayak gitu. Karena jujur memang ada dua versi ya, weekly bear div yang pertama dan yang kedua adalah market itu sedang bergejolak koreksi untuk membentuk higher high lagi. Ini lagi di HL gitu ya, koreksi untuk naik lagi gitu maksudnya. Ya seperti apa mari kita lihat aja, let's go, kita langsung aja ke chartnya. Oke guys. Nah, kemarin aku udah buat plan tentang BTC long ya. Bukan BTC long, tentang BTC retest ya. Itu kemarin kan harganya tuh masih di sekitar 100 ribuan gitu ya. 110 ribuan. Nah, aku buat plan OTW 106 105 gitu. Dan ternyata jeblos. Ya, sekali lagi ya, ternyata jeblos. Artinya area ini tuh nggak ngeholding untuk dia masih consolidating dan dia langsung OTW ke demand 4 jam. Nah, di sini aku udah garisin ya, udah garis bawahi juga di area ini untuk RSI. Yang mana RSI-nya udah mendekati level oversold. Yang mana ketika dia oversold dia akan mengakibatkan volume itu biasanya gede di bawah karena orang udah memprediksi this is the bottom. Kayak gitu, oke? Nah, jadi sebenarnya aku nggak mau terlalu spekulan gimana-gimana di sini. Yang jelas di sini aku cuma mau melihat untuk market selanjutnya akan kemana, ya. Nah, ini kita hapus dulu karena ini udah invalid yang kemarin, ya. Nah, jadi kita benar-benar harus fokus lagi, guys, ya. Karena aku udah seminggu away from market, ini agak sedikit feel-nya tuh gak kurang berasa gitu, guys. Nah, tarik Fibo-nya juga mau hampir salah ya. Oke. Nah, kita tarik Fibo dari itu adalah swing low yang terakhir atau low terakhir, sorry di sini low terakhir. Kemudian kita tarik juga sampai di sini high-nya. Nah, untuk untuk ini ya Fibo 0,5 ya aku masih yakin masih ada kocokan tipis ke area 102.000 dulu ya. Baru dia bisa spike up gitu. Plus di sini kan demand 4 jam ya, yang harusnya ini tuh bisa ngehold. Ya kemarin dia respect banget sama area 104.000 karena kalian lihat ini dia respect banget sama Fibonya yang ada di sini kayak gitu. Oke, kita harus lihat dulu liquidation mapnya sebelum kita bahas yang lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bentar, liquidation heat map. Kita lihat di liquidation heat mapnya dulu. Oke, di liquidation heat map memang ada di sini di sekitar area 102.800 ya. Apakah sama 102.800-an? 500. Oke, 400. Let's say 400 sampai 800 ya. Berarti masih ada possible untuk turun dulu sekali. Nah, jadi kalian tunggu aja di area ini ya. Kalau aku pribadi sangat-sangat 90% yakin dia akan ke sini dulu ya. Sembari RSI-nya oversold baru dia melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, itu kalau aku pribadi, oke. Nah, next kita akan bahas lagi dari segi BTC dominance ya. Nah, ini BTC dominance kalian bisa lihat, aku udah gambar kemarin di sini, harusnya di OTW ke sekitar 62%, tapi tiba-tiba malah mantul membentuk new demand di sini yang mengakibatkan harga itu spike up. Nah, secara daily dia terlihat masih bullish aja dan ini cukup merusak market ya. Karena di 14 Mei kemarin kita tuh udah sempat memang mengalami bullish yang cukup lumayan, lalu naik lagi, lalu sempat turun beberapa hari, sekitar 3 hari, lalu spike up lagi mengakibatkan altcoin hari ini tuh berdarah-darah dan hancur. Enggak hancur-hancur amat sih ya, berdarah-darah lah ya. Yang mengakibatkan seminggu terakhir kemarin kan udah lumayan tuh ya turunnya ya. Naiknya ya. Sekarang kalau seminggu terakhir kalian lihat itu minusnya belasan persen gitu. Udah lumayan dalam-dalam gitu ya. Ya bahkan ya hyper liquid kemarin all time high ini masih aman, baru minus 4%. Ya kayak Doge gitu ya 17% minusnya, Solana hampir 12%, ya kemudian HBAR juga 15%, makanya portoku lumayan berasa turunnya. Nah, kalau kita lihat dari liquidation mapnya memang harusnya dia ngambil liquidity grab dulu, habis truk baru tiba-tiba langsung mantul ke situ gitu ya. Nah, untuk dominance no comment karena sekali lagi di sini tidak ada indikasi bear div atau apapun. Ada bear div pun nggak menjamin dia akan langsung turun atau gimana. Benar-benar ini nunggu dari news aja atau seasonnya BTC aja gitu ya. Nah, jadi yang bertanya apakah udah saatnya sell in June gitu ya. Ya aku belum bisa buatan videonya karena hari ini baru aku bahas untuk closing untuk BTC nanti malam. Nah, jadi nanti malam aku buatin lagi khusus untuk
khusus untuk apa sih namanya, untuk BTC closing weekly-nya, monthly-nya. Ya ini kita analisis short term-nya aja dulu, oke? Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa tunggu di area sini ya, udah aku buatin ya, tunggu di area sini. Kalau nggak ke situ gimana bang? Ya udah nasib, tapi harusnya ke situ sih ya. Atau ketika dia memantul dari sini kalian boleh entry long. Tapi kalau menurut aku sih hati-hati karena di sini udah kelihatan jelas liquidation map-nya masih ada, oke? Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini, see you next video. Ciao.